2404090096. Hai, aku Asma Ulida Agusna dan NIM 2404090097. Halo, aku Asara Sazakirina dengan NIM 2404090098. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran anatomi fisiologi manusia. Pada materi kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat dekat dengan kita, tapi seringkali kita abaikan, yaitu kelainan sistem otot pada manusia. Sebelumnya kita harus tahu apa saja sistem otot yang tersusun di dalam tubuh kita. Yang pertama ada sistem otot rangka, kemudian sistem otot jantung, dan sistem otot polos. Sistem otot rangka itu bekerja secara sadar untuk menghasilkan gerakan tubuh seperti cara berjalan, cara mengangkat benda. Kemudian otot polos itu bekerja secara tidak sadar dan fungsinya itu untuk mengatur fungsi organ dalam seperti contohnya pembuluh darah dan pernafasan. Kemudian ada otot jantung itu bekerja secara tidak sadar dan dia tidak mudah lelah. Itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Saya lihat sendiri, saya akan ditemani oleh welcome to Kak Nadia. Selamat datang Kak. Apa kabar nih Kak Nadia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Nadia udah gak sabar untuk melepaskan materi tentang kelainan otot yang terjadi di tubuh manusia ya. Aku juga gak sabar nih pengen tahu apa aja sih kelainan otot yang bisa terjadi di tubuh kita. Nah, jadi kita mulai bahas kelainan otot pada manusia ya. Kelainan otot pada manusia itu kan ada banyak ya jenisnya. Nah, yang paling umum terjadi pada manusia itu ada namanya kramp otot. Kramp otot itu kayak kontraksi yang mendadak dan terasa tuh sangat nyeri gitu pada tubuh. Nah, kondisi ini biasanya muncul akibat kurangnya elektrolit ataupun kurangnya cairan, dehidrasi ataupun otot yang bekerja secara berlebihan. Nah, izin bertanya dulu nih Kak Nadia, kan beberapa pengalaman dari teman-teman yang lain itu kalau bangun tidur sering kakinya kram ya. Nah itu kenapa sih Kak? Saya pengen tahu. Jadi, kaki kram saat bangun tidur dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari posisi tidur yang salah, dehidrasi, kelelahan otot karena aktivitas fisik yang berlebihan, hingga kondisi medis seperti efek samping pada obat-obatan tertentu. Nah, jadi lanjut ya, kita ke kelainan otot yang lain. Itu ada namanya atrofi otot. Atrofi otot adalah penyusutan atau hilangnya jaringan dan massa otot yang menyebabkan otot tampak lebih kecil, lemah, dan menipis. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kurangnya penggunaan otot karena cedera atau penyakit, gangguan saraf, nutrisi buruk, atau proses penuaan, dan dapat memicu kelemahan otot serta kesulitan untuk bergerak. Nah, selanjutnya ada lagi kelainan namanya distrofi otot. Jadi distrofi otot ini penyakit bawaan atau penyakit genetik yang membuat serat-serat otot itu menjadi rusak sedikit demi sedikit. Jadi pada beberapa anak, terutama anak laki-laki, itu kelemahan ini tuh bisa mulai terjadi sejak mereka kecil. Pasien yang mengalami distrofi otot ini itu menjadi sulit untuk menaiki tangga, terus berdiri atau berjalannya itu juga membutuhkan usaha yang lebih berat gitu, yang lebih besar gitu. Nah, selanjutnya ada kelainan sarkopenia. Jadi penyakit ini itu terjadi di mana otot manusia itu perlahan-lahan kehilangan fungsinya seiring bertambahnya usia. Nah, jadi penyusutan otot ini itu bisa terjadi karena kurangnya aktivitas ataupun asupan gizi yang kurang ataupun adanya penyakit kronis yang bisa mempercepat terjadinya sarkopenia. Lalu, kelainan sarkopenia ini dapat menyebabkan kelemahan otot serta kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oh, jadi gitu ya Kak. Oh, seru banget ya. Dari usia berapapun, generasi apapun bisa kena dampak dari kelainan otot ini. Betul banget. Terima kasih Kak atas informasi, atas ilmunya yang telah disampaikan kepada teman-teman dan juga kepada aku. Oh iya, terima kasih kembali ya buat Kak Asna udah mengundang aku di sini buat sharing-sharing ke teman-teman terkait kelainan otot. Dadah.
Ya, selanjutnya ada lagi nih pemateri baru. Please welcome to Kasa. Halo. Gimana nih kabarnya Kasa? Alhamdulillah baik. Kak Asna sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, kali ini kita akan membahas materi apa nih Kasa? Tadi kan sudah dijelaskan ya materi mengenai kelainan-kelainan pada otot. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai gejala dan cara penanganan dari penyakit-penyakit kelainan tadi Kak. Dan tentunya gejala dan cara penanganannya beda-beda ya. Yang pertama tadi mengenai, kalau nggak salah mengenai kram otot ya Kak? Iya betul. Jadi kram otot itu kan kontraksi mendadak ya, yang biasanya tuh munculnya tuh iya Kak, tanpa aba-aba gitu. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu biasanya karena kekurangan elektrolit, dehidrasi juga, kekurangan mineral kan. Kemudian cara kerja ototnya tuh dia berlebihan gitu Kak, enggak yang kayak biasanya gitu. Kemudian apa sih ya cara menanganinya ya? Cara menanganinya itu biasanya dengan langsung peregangan, misalnya kayak biasanya betis kita itu kan tiba-tiba kram ya, itu bisa langsung diregangkan, jadi agar pembuluh darahnya itu tadi tuh lancar gitu Kak. Kemudian yang kedua itu bisa dengan kompres air hangat, atau bisa juga langsung dengan mandi air hangat ya, jadi sekalian seluruh tubuh gitu, enak juga ya Kak. Iya. Kemudian yang paling penting itu kita harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh kita gitu. Seperti kita tuh bukan hanya mineral sih sebenarnya, kita juga membutuhkan nih seperti kalium, magnesium, dan natrium. Itu juga untuk memenuhi kebutuhan cairan di dalam tubuh Ya, kita. seimbang gitu ya Kak. Iya, Makanya betul, kalau Kak. olahraga itu berarti kita harus pemanasan gitu dulu. Bener ya, Kak, iya. Terus juga harusnya olahraga tuh minumnya juga banyak ya Iya. Kak, apalagi yang penting minumnya air putih, jangan olahraga minum soda ya. Kemudian yang kedua itu mengenai atrofi otot ya. Atrofi otot itu kan kondisi ketika otot itu mulai mengecil karena dia jarang digunakan atau biasanya disebut gangguan syaraf ya. Nah, gejalanya itu biasanya tuh kayak ototnya tuh terlihat lebih kecil nih dari biasanya, terasa lemah, dan aktivitas harian seperti berjalan atau mengangkat benda ringan nih Kak, itu tuh terasa berat, dia bakal terasa berat gitu. Cara mengatasinya gimana ya? Cara mengatasinya tuh kayak kita harus latihan fisik yang teratur, itu yang pertama. Tapi kalau gangguan syaraf itu kelainan tadi tuh berdasarkan gangguan syaraf atau karena cedera, itu harus dilakukan dengan fisioterapi khusus. Nggak bisa, kita sendiri tuh nggak bisa. Kemudian ada pada beberapa kasus tertentu tuh ya, mungkin dokter tuh bakal memberikan alat bantu gerak, atau bisa juga dengan program rehabilitasi jangka panjang untuk mengembalikan kekuatan otot yang udah lemah atau yang cedera tadi lah, intinya yang atrofi otot tadi ya gitu. Next itu mengenai distrofi otot ya Kak, kalau nggak salah tadi ya. Nah, kalau yang ini tuh berbeda Kak. Distrofi otot itu kan dia tuh kan penyakit genetik ya. Gejalanya tuh biasanya muncul sejak kanak-kanak. Otot itu bisa semakin lemah. Anak tuh biasanya terlihatnya nih kalau misal dia naik tangga tuh pasti kesusahan, kayak berat gitu. Dia sering jatuh, atau dia tuh membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit. Jadi dari duduk nih, terus dia ke posisi berdiri itu iya Kak, susah gitu posisinya. Kemudian karena ini tadi berasal dari faktor genetik nih, distrofi otot itu tidak benar-benar bisa disembuhkan ya Kak. Tapi dia bisa dikelola nih melalui apa? Ada 4 penanganan. Yang pertama fisioterapi dan latihan yang aman untuk menjaga fungsi otot si anak tadi ya. Kemudian yang kedua dengan alat bantu gerak seperti brace atau kursi roda ya, biasanya pakai
Inggris gitu. Kemudian yang ketiga dengan obat-obatan. Obat-obatan itu biasanya tentunya ya dengan resep dokter. Kita nggak bisa beli, ya kayak kita update, aduh kak ini sakit, ini nggak bisa. Jadi kita lebih baik dan lebih tepatnya yang penting harus konsultasi dulu ya. Kemudian yang terakhir itu dengan pemantauan rutin ya dari dokter spesialis, karena pasiennya itu pasti membutuhkan pemantauan agar dia bisa menjaga kualitas hidup dari pasiennya itu tadi kak, gitu. Kemudian yang terakhir ada sarkopenia ya, iya kan? Nah itu penurunan massa otot itu yang sering terjadi seiring bertambahnya usia atau biasanya lansia ya, seringnya emang di lansia kak. Tandanya itu biasanya muncul pelan-pelan seperti kekuatan dia menggenggam itu berkurang kak. Jadi kalau kita ini kan kita masih muda ya, menggenggam tuh pasti kuat kak. Tapi kalau lansia itu pasti mulai kayak berkurang, dia nggak bisa sekuat kita gitu. Kemudian dia juga mudah lelah, keseimbangannya juga mulai menurun dan ototnya tuh pasti terlihat tambah kecil gitu. Nah gimana sih cara mencegah dan menanganinya? Yang pertama itu bisa dengan latihan kekuatan yang rutin. Bahkan lansia pun sebenarnya tuh memang butuh latihan fisik ya. Maka dari itu sebenarnya kita yang masih muda itu sebenarnya sedari muda itu harus melakukan kayak aktivitas latihan fisik lah, itu untuk menunjang fungsi otot kita pas tua nanti ya kak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada asupan protein yang cukup. Ya namanya lansia kan memang banyak ya penyakitnya, jadi memang harus dipenuhi lah kebutuhan gizinya begitu. Kemudian paparan sinar matahari dan vitamin D itu juga penting banget nih kak buat lansia, agar menjaga pola hidup aktif, agar kayak intinya lansia tuh harus banyak gerak lah kak, jangan yang kayak biasanya banyak ya lansia yang mager kayak malah tiduran. Sebenarnya itu nggak baik, karena udah tahu lansia seharusnya dia semakin banyak bergerak kak, agar ototnya tadi nggak kaku lah gitu kak Asna. Wah sebenarnya penanganannya simpel juga ya kak. Cuma banyak orang itu terlalu menyepelekan, padahal efeknya Serius itu ya kak, iya. Sebelumnya saya juga sempat menyepelekan tulang otot sih. Cuma setelah mendengar materi dari kakak itu ngeri ya kak ya ternyata. Baik, terima kasih atas waktu dan ilmunya ya Kak Asa. Iya, makasih kembali ya Kak Asna udah mengundang aku untuk sharing nih kepada teman-teman ya mengenai materi-materi tadi. Baik, dadah semuanya. Oke, itu dia video pembelajaran anatomi fisiologi manusia topik sistem otot. Sebelum penutupan, aku ada pantun dulu nih. Ke warung beli keripik pedas, pulangnya malah batuk-batuk. Belajar otot emang bikin otak panas, tapi seru walaupun bikin ngantuk. Dadah.